Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kafid dengan NIM C0C018017, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan materi aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu dari mata kuliah Akuntansi Perpajakan dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra dan Bapak Gandhi Wahyu Maulana Zulma. Baik, selanjutnya penjelasan materi yang pertama, kas dan setara kas. Kas adalah komponen aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi setiap transaksi yang terjadi, tidak hanya terbatas. Aset yang termasuk dalam kas adalah seluruh alat pembayaran yang dapat digunakan dengan segera seperti uang kertas, uang logam, dan saldo rekening giro di bank. Kas dibagi atas kas kecil dan kas besar. Kas kecil dipakai untuk pengeluaran dan sifatnya rutin dan tidak besar jumlahnya, sedangkan kas besar dipakai untuk perusahaan untuk pengeluaran dengan jumlah yang besar. Biasanya uang tunai kas besar disimpan dalam berkas. Setara kas menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik ialah investasi jangka panjang pendek dan sangat liquid dan dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan investasi atau lainnya. Oleh karena itu, investasi umumnya diklasifikasikan sebagai setara kas hanya jika akan segera jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal perolehan. Yang tidak termasuk dalam kas dan setara kas baik menurut akuntansi dan perpajakan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, deposito yang jatuh tempo lebih dari 3 bulan. Saldo rekening berupa deposito yang jatuh temponya lebih dari 3 bulan atau rollover tidak termasuk dalam pengertian kas karena tidak dapat digunakan sewaktu-waktu. Yang kedua, perangko dan materai. Biasanya perusahaan mempunyai persediaan perangko dan materai yang dapat dipakai sewaktu-waktu. Persediaan ini tidak termasuk dalam pengertian kas, sekalipun persediaan ini sering disimpan oleh kasir perusahaan. Yang ketiga, kas bon atau uang muka. Kas bon merupakan bukti penerimaan uang muka dari pegawai dan tidak dapat digolongkan ke dalam kas. Kertas-kertas tersebut tidak dapat digunakan sewaktu-waktu sehingga tidak dapat dianggap sebagai uang tunai. Keempat, cek mundur atau cek kosong. Cek mundur tidak dapat diuangkan sampai jatuh temponya sehingga tidak memenuhi syarat sebagai kas. Cek mundur yang diterima untuk melunasi piutang belum mengurangi saldo piutang. Konsep pembukuan tabungan. Pasal 1 angka 26 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyebutkan pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut. Dalam konsep dasar akuntansi pajak terdapat salah satu bagian yang penting yaitu pembukuan, yaitu berfungsi untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran perhitungan jumlah utang pajak tersebut. Dan pembukuan juga dapat mempermudah wajib pajak mengisi SPT untuk mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak dan penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis dan pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Pembukuan adalah salah satu bagian terpenting dalam perpajakan, maka terdapat sanksi tidak dilaksanakannya pembukuan, yaitu wajib pajak yang sudah mampu melakukan pembukuan untuk tujuan pajak. Klasifikasi investasi pada efek tertentu. Efek menurut Standar Akuntansi Keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo.
Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek hutang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Yang kedua, diperdagangkan, efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Ketiga, tersedia untuk dijual. Efek yang tidak diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Perubahan jenis efek dapat terjadi pada kegiatan usaha dan harus dicatat dengan nilai wajar pada saat terjadi. Inilah penggambarannya dan penjelasannya. Untuk efek yang dipindahkan dari kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer telah tercatat sebagai penghasilan dan oleh karena itu tidak boleh dihapus. Untuk efek yang dipindahkan ke kelompok diperdagangkan, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal pemindahan diakui sebagai penghasilan pada saat tersebut. Untuk efek utang yang dipindahkan ke kelompok tersedia untuk dijual dari kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam kelompok ekuitas secara terpisah pada tanggal pemindahan kelompok. Untuk efek utang yang ditransfer dari kelompok tersedia untuk dijual ke kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, laba atau rugi yang belum direalisasi pada tanggal transfer harus tetap dilaporkan dalam komponen ekuitas secara terpisah, namun harus diamortisasi selama masa manfaat efek dengan cara yang konsisten dengan amortisasi premi atau diskonto. Amortisasi laba atau rugi yang belum direalisasi tersebut akan sepadan dengan pengaruh amortisasi premi atau diskonto terhadap pendapatan bunga dari efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Baik, itulah hasil presentasi saya, materi aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Semoga bermanfaat untuk kita. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.